perusahaan itu harus mencapai goals namanya SDGs atau Sustainable Development. Dan itu ada goals yang namanya climate action. Dan di mana setiap lini produksi perusahaan itu harus menerapkan untuk mencapai goals si climate action ini dengan menerapkan 3P namanya, ada people, planet, and prosperity. Kalau yang people ini dia merefleksikan ke orang, kalau yang planet ini merefleksikannya ke lingkungan hidup. Nah, ini yang sangat yang demand market itu yang sekarang sangat tinggi banget. Jadi itu konten sensasional yang gunanya untuk memancing Benar sih. orang-orang nggak bisa memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan tersebut. Benar. Berarti sepakat ya dengan Pandawara? Sepakat banget. Sepakat ya? Sepakat. Oke, sepakat. Tapi masih layak Laut Indonesia kalau Mas Arsya lihat tadi dari Sobat Bumi kan sampai penyu balik lagi dibedah isinya itu plastik. Masih layakkah Indonesia dibilang negara yang ramah lingkungan? Halo Aun Friends, berjumpa lagi dengan saya Raffi Zaki Sulistyo dalam program Talk with Aun. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, dia bernama Arsyam Putra Duandra, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang angkatan 2020, dan juga dia bergabung dalam organisasi lingkungan bernama Sobat Bumi Indonesia Regional Kota Malang. Hari ini kita akan membahas dan membedah tentang bagaimana sih kita kiat-kiatnya mendukung aktivitas lingkungan? Apakah kita akan menjadi manusia yang pasif dalam mendukung aktivitas lingkungan atau menjadi manusia yang aktif? Kita akan kupas bersama mahasiswa peternakan yang tergabung dalam Sobat Bumi Indonesia. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Selamat datang di podcast Talk with On, Mas Arsya. Halo semuanya, selamat. Thank you udah ngundang aku ya. Oke, Mas Arsya, Oke, kok gimana? semangat banget sih hari ini? Iya, lagi excited banget sih bisa diundang bareng panitia-panitia yang juga satu visi ya tentunya ya kan, yang peduli sama lingkungan dan peduli ke depannya untuk lingkungan kita tuh gimana gitu. Oke, Mas Arsya, seberapa tertarik itu sama lingkungan? Dari 1-10 mungkin maksimal ya 10 Ah, ya. maksimal 10. 10 sih. Orang tadi juga berangkat masih pakai motor. Ya udah 9,5 deh. 9,5. Orang Nol, tadi minumnya masih pakai botol plastik kan? ya ya udah 8. Kok makin turun sih? Ini Iya, gimana? Oke, Mas Arsya, Fakultas Peternakan. Berarti iya program betul. studi peternakan ya? Peternakan. Ada kaitannya, bukannya ini ya? Kalau peternakan itu, sektor peternakan menyumbang apa ya, polusi lingkungan itu nomor 2 terbesar ya? Benar, benar banget. Itu nggak bisa kita pungkiri juga karena sektor peternakan itu kan penghasil limbahnya itu emisi karbon dan itu paling terbesar kedua di sektor bisnis ya. Dan ketika kita nggak ada pengelolaannya, nah itu akan berbahaya banget bagi lingkungan. Dari apa sih Mas kok bisa menularkan polusi lingkungan? As a sample peternakan sapi perah, Hmm. itu kan mereka mengeluarkan ini ya kotoran. Nah kotoran itu dia mengandung emisi gas dan ketika nggak ada pengelolaannya, nah emisi gas ini bisa bisa terlepas ke udara dan ini bisa mengganggu ekosistem-ekosistem terutama mungkin merusak lapisan ozon dan lain sebagainya seperti itu. Merusak lapisan ozon. Betul, emisi Tapi gas itu berbahaya. gitu dikelola nggak Tentu kotorannya? dong di peternakan harus dong sekarang. Emang nggak jijik? Ya enggak dong, karena kan sebagai mahasiswa peternakan harus takut kotor emang ya. Emang boleh sepeternakan itu? Boleh banget dong. Oke, terus dikelolanya itu dengan cara apa Mas? Kalau di Kotorannya? peternakan sendiri itu udah ada inovasi juga dari mahasiswa sih. Udah banyak sih sekarang. Jadi pengelolaan emisi gas menjadi pupuk atau jadi biogas itu udah banyak banget sekarang. Banyak banget. Banyak banget. Itu udah inovasi yang yang lumrah lah ya. Udah ada gitu loh. Tapi pernah nggak Mas Arsya itu berpikir bahwa sebelum aku lulus setidaknya aku sudah mengelola kotoran sapi dan aku menerapkannya dalam hidupku? Hmm, sampai sekarang aku belum ada
Aku juga belum dapat kesempatan juga buat kayak dapat kesempatan buat ngelola kotoran itu, tapi berdasarkan apa ya, based on my experience aku jadi belajar ya, karena waktu itu aku sempat magang di peternakan di ayam layer petelur, dan itu peternak itu juga apa, membuang kotoran-kotoran itu langsung dikelola untuk dijual sebagai pupuk dan lain sebagainya. Terus waktu itu juga ini based on my experience aku lagi magang itu aku lagi liburan kan. Terus tempat wisatanya itu deket dengan salah satu perusahaan peternakan sapi perah. Dan mereka ini membuang limbahnya itu ke aliran sungai. Dan itu kalau lewat itu ya ampun kecium banget Mas, serius. Kecium Itu banget. aromanya bau banget. Kalau nggak dilewatin di sungai nih, Heeh. misal dia di pemukiman padat penduduk, Heeh. dikatakanlah gitu. Dan terus kotorannya ditaruh mana, Mas? Nah itu makanya peternakan tuh jarang banget dibangunnya kan di pemukiman padat penduduk ya, Heeh, di heeh. daerah pasti daerah-daerah yang pedesaan atau terpencil. Mereka seharusnya membuat pengelolaan untuk pembuatan menjadi kompos ataupun limbah apa ataupun pupuk dan lain sebagainya gitu. Tapi mereka ini yang pengalaman aku ini mereka langsung membuang ke aliran sungai dan itu yang menyebabkan sungai-sungai menjadi bau. Padahal itu daerahnya wisata loh. Dan itu ya, jadi aku juga nanya ke warga sekitar, oh iya mas, ini perusahaan ini belum, apa ya, pengelolaan limbahnya belum ada, jadi mereka membuangnya ke sungai. Padahal itu perusahaannya udah besar sih. Oke, berbicara soal lingkungan, saya tertarik dengan isu-isu yang terbaru ini sebenarnya Mas Arsa. Oke. Peternakan juga kan. Ini tapi ini yang di air. Hah? Yang kemarin lagi booming banget. Tau nggak? Apa tuh? Yang limbah udang, Oh, aku kurang tahu. Sebenarnya sektor peternakan bukan, apa ya, bukan perikanan. bukan Jadi perikanan ya. beda Berarti beda ya. fakultas, beda. Tapi kalau menurut dari Mas Arsa sendiri nih, dari yang limbah udang tadi, dia punya apa ya? Bukan peternakan ya, beda ya. Beda perikanan Perikanan, tapi dia kelola udang tuh, terus limbah udangnya itu nyalur ke laut. ke laut. Dan itu ke lautnya itu laut-laut yang potensi untuk dibuat wisatanya tinggi. Gimana pendapat Mas Hmm. Arsya terkait hal itu? Seharusnya sih kalau misalnya udah skala perusahaan ya, itu harusnya udah ada pengelolaan limbah tersendiri ya. Dan itu benar-benar, jadi gini, kalau skala perusahaan itu sekarang demand market. Perusahaan itu harus mencapai goals namanya SUSDEV atau Sustainable Development. Dan itu ada goals yang namanya climate action. Dan di mana setiap lini produksi perusahaan itu harus menerapkan apa untuk mencapai goals si climate action ini dengan menerapkan tiga P namanya, ada people, planet, and prosperity. Kalau yang people ini dia merefleksikan ke orang, kalau yang planet ini merefleksikannya ke lingkungan hidup. Nah, ini yang sangat apa ya? Yang demand marketnya itu yang sekarang sangat tinggi banget. Apalagi semisal kalau kayak tadi ya perusahaan in case-nya perusahaan yang nggak ada pengelolaan itu sangat bahaya banget, apalagi disalurkannya ke ini apa laut yang jadi wisata. Tentu ini akan bisa merusak ekosistem atau pencemaran juga bagi lingkungan dan mungkin bisa merusak makhluk-makhluk hidup yang tinggal di dalamnya gitu sih. Dea. Yang salah perusahaannya atau pengelolaannya? Dua-duanya sih. Dua-duanya Kalau salah. iya benar. Mas Karena kalau nggak ada kesadaran dari orangnya siapa yang mau mulai gitu kan? Mas Arsya dong sebagai aktivis lingkungan. Waduh. Enggak ya, tentunya dari perusahaannya itu yang memulai yang Iya, lebih baik lagi benar. gitu kan. Tapi kadang saya juga berpikir gitu loh Mas Arsya. Saya buat biopori gitu kan. Oke. Itu kita perlu mengerogoh kocek itu juga agak Perlu biaya. banyak gitu kan. Iya, makanya Oke. itu juga mungkin jadi dalam tanda kutip perusahaan untuk mengeluarkan males lah mungkin ngeluarin uang Nambah lagi. biaya. Iya, tambahan biaya lagi. Itu tanggapan Mas Arsya gimana? Gini, seharusnya tuh kalau perusahaan-perusahaan yang udah gede itu kan biasanya udah ada apa namanya eh, pendanaan yang dikhususkan untuk dialirkan entah itu untuk masyarakat ataupun lingkungan gitu kan. Mungkin melalui program CSR kayak aku kemarin tuh program CSR mereka mengalirkan uangnya itu ya untuk masyarakat ataupun untuk lingkungan. Kayak Pertamina sendiri juga gitu kan. Seharusnya mereka sudah mempertimbangkan itu dong sejak awal ataupun sejak mereka berdiskusi eh, apa efektivitas perusahaan itu bagi lingkungan gitu. Karena apapun yang kita peroleh dari alam itu harus harus ada timbal balik bagi lingkungan. Karena jika tidak tentu akan berbahaya dan dampaknya juga kita toh yang merasakan ya. Saya jadi Ya, ingat dasar Dharma Pramuka yang kedua, cinta alam dan cinta kasih alam dan sayang kasih sayang. sesama Benar. manusia. Oke, Benar-benar.
Mas Arsya bisa dibilang aktivis lingkungan gak sih? Untuk sekarang iya sih, Kenapa gitu? aku rasa. Tapi ya meskipun belum maksimal mungkin ya, masih banyak ya mungkin masih sedikit lah little bit. Tapi ya sekarang udah menanamkan lah, udah mulai kesadaran-kesadaran akan hal isu-isu lingkungan karena kalau ya itu tadi kita kalau nggak ada kesadaran atau awareness terhadap lingkungan sejak awal, terus siapa yang mau menjaga lingkungan ke depannya? Karena kan mayoritas yang misalnya sebagai aktivis lingkungan itu kan lebih sedikit ya daripada orang-orang yang belum, aku bilangnya belum ya, belum peduli sama lingkungan. Kemungkinan ya kayak contoh sendiri di circle, mungkin di circle teman-temannya sendiri, mungkin kita sebagai aktivis lingkungan terus teman kita membuang sampah sembarangan, kita ingetin, ya kita nggak enak dong kayak, kok lu buang sampah sembarangan sih? Kan itu bisa merusak lingkungan dia, suka-suka gue ini kan tempat pembuangan sampah misal gitu kan. Atau in case juga kayak mungkin Pandawara kayak kemarin kan. Jadi Pandawara, uh, aktivis lingkungan aktivis lingkungan, yang susur sungai benar, ngambilin sampahnya yang itu ya. bersih-bersih sampah. Ha, Itu tuh sebenarnya mereka tuh bagus loh, kegiatan mereka tuh bagus, tapi ada aja nggak sih yang oknum-oknum yang nggak setuju sama pro kontra lah pro ya. kontra, bener. Jadi nggak setuju sama itu ya. Itu sih balik-balik apa ya? Balik lagi ke pribadi masing-masing sih menurutku. Tenang Mas, gak usah marah-marah. Ya Pandawara itu. niatnya baik. Ya Tapi itu ya. sebaik apa sih niatnya Pandawara itu menurut Mas Arsya? Baik banget loh program mereka loh, apa ya, bersih-bersih lingkungan, mengurangi sampah plastik, mereka kelola segala macem. Bahkan program-program mereka itu sampai banyak yang ngikutin ya. Mungkin sekarang udah banyak kali ya konten-konten kreator juga yang buat program serupa tapi dalam skala yang lebih kecil gitu. Banyak. Jadi iya menginspirasi banget loh itu. Bahkan menginspirasi aku juga. Menginspirasi dalam hal seperti apa? Aktivis lingkungan juga bisa, atau kita juga dulu juga aku pas aku cerita sedikit ya, pas daftar Pertamina tuh kan aku bawa esai yang judulnya itu pengaruh konten sosial media yang sensasional. Pertamina, sorry Pertami- aku potong. Iya, Pertamina Foundation Foundation Sobat Bumi. yang nanti bakalan diterjunkan di organisasi Sobat Bumi Indonesia betul. tadi itu ya. Iya betul. Membawa esai. Dan aku ngebawa esainya tentang itu, Pandawara itu. Jadi konsepnya konten mereka yang sensasional buat inspire atau sebagai media gitu loh, media branding mereka buat inspire orang-orang di sekitar atau mungkin bisa jadi memancing. Jadi kayak sebagai pemantik gitulah. Misal kayak kemarin kontennya mereka pas bersih-bersih lingkungan itu kan ada aja pasti bupati ini yang mungkin oh iya masa sih aku nggak ada terjun langsung ke sini, jadi kepancing terus mereka datang jadi ngasih support dan lain sebagainya gitu. Jadi itu konten sensasional yang gunanya untuk memancing orang-orang agar bisa memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan tersebut. Benar, Berarti sepakat ya dengan Pandawara? sepakat banget, Sepakat ya? sepakat. Oke, sepakat. Kita garis bawahi teman-teman Aun Friends. Ya, teman-teman Aun Friends dua kata ini. kita garis bawahi Aun Friends. Mas Arsya ini sangat sepakat dengan Pandawara Group dan membawa sampai dibawa ke esai ya Mas ya, dan Benar, lolos sekarang di lolos, Pertamina kan? Foundation. Iya. Berarti ini Sobat Bumi Indonesia baru Baru 2 tahun? tahun ini sih. Tahun ini, satu pertama. tahun ya. Iya, satu. Udah pernah berkegiatan apa aja Mas di Sobat Bumi Indonesia? Kita baru ngelakuin satu aksi kemarin. Hmm. Kita bersih-bersih lingkungan. Kemarin itu ke pantai sih. Jadi aktivitas utamanya kita bersih-bersih Ke lingkungan. pantai di mana nih? Aku lupa nama pantainya. Ini gimana nih? Pokoknya ada tempat konservasi penyunya, terus kita juga nanam mangrove di sana. Kita juga dikasih pembekalan materi juga tentang sekolah alam. Kita tuh dijelasin juga di sana. Ya ini juga yang menarik ya. Di sana tuh pernah cerita kalau penyu yang dilepas itu sempat balik dan ketemu itu udah mati, dan pas dibedah itu di dalamnya ada plastik. Sampai segitunya ya. Iya, sampai Kotornya segitunya laut Indonesia. ekosistem itu udah dirusak oleh sampah. Dirusak oleh sampah. Benar. Dirusak oleh sampah atau dirusak oleh manusia yang nyampah? Dirusak oleh manusia. Dirusak manusia. Oknum lah ya. Oknum lah ya. Kita garis bawahi oknum. Oknum nih garis bawah. Nggak boleh ada yang melesetin, nggak boleh ada yang potong-potong biasanya kan ini Iya, takutnya viral nanti. Nggak apa-apa kalau viral mah. Yang viral kan namanya Mas Arsya. Kita kan nama-nama aja. Nggak Mas, bercanda. Oke Mas. Tapi masih layak kah
Laut Indonesia, kalau Mas Arsya lihat tadi dari Sobat Bumi kan sampai penyu balik lagi dibedah isinya itu plastik. Masih layakkah Indonesia dibilang negara yang ramah lingkungan? Oke, ini dari perspektif aku ya. Ya, Menurutku tergantung dari kita pribadinya bagaimana kita mengelola lingkungan. Jadi kayak program-program di luar sana tuh sebenarnya banyak ya, tergantung dari diri kita yang mau nyari atau enggak. Jadi sebenarnya masih layak atau enggak ya tergantung. Kalau kitanya mau menjaga dan emang efektivitas buat lingkungannya profit, ya why not kan? Ya sangat bagus berarti. berarti Berarti lingkungan hanya untuk profit. no. Kok ini agak menyudutkan enggak, Mas? Maksudnya bukan profit untuk keuntungan, maksudnya bagus untuk ke depan prospek apa ya? Meningkatkan kualitasnya lah. Biar apa memperbaiki gitu. Bukan profit dalam hal keuntungan. Profit memperbaiki lingkungannya gitu. Profit memperbaiki lingkungannya. Tapi itu Mas, seperti contohnya sekolah alam Mm-mm. itu kadang kan nggak semuanya gratis. Mm-mm. Berarti kan tuh juga masuk ke profit, keuntungan. Itu gimana tanggapannya Mas Arsa sebagai aktivis lingkungan di Sobat Bumi Indonesia? Oke. Em, Gimana ya? Gimana? Sebenarnya biasanya kan ya program-program kayak gitu kan biasanya bisnis-bisnis yang sosiopreneur atau biasanya yayasan gitu kan yang nggak ngambil keuntungan. Tetapi kan dalam hal apa ya pengerjaannya mereka perlu ini dong, perlu kayak orang-orang di dalamnya perlu jasa juga. Nggak harus mereka juga sadar, tapi mereka juga ngeluarin biaya ataupun tenaga gitu. Maka menurutku itu merupakan wajar sih kalau misalnya mereka bayarnya hanya untuk biaya untuk tenaga ataupun biaya untuk keperluan. Tapi kalau biaya untuk keuntungan perusahaan itu enggak sih. Bukan untuk Bukan. keuntungan pribadi ya. Iya, bukan untuk pribadi. Tapi Mas Arsya, tantangan yang Mas Arsya hadapi saat menjadi aktivis lingkungan. Oke. Yang terbesar sih tantangan pertama aku yang terbesar itu SDM kita kurang banget. Yaitu yang tadi aku bilang ya. Kita kalau nggak aware dari awal ya susah mau siapa lagi. Apalagi kita tuh selalu berdampingan hidupnya dengan lingkungan. Apapun yang kita butuhkan pasti kita ngambil dari lingkungan. Kalau kita nggak ada timbal balik ya ya udah lingkungan juga akan berdampak negatif dan yang merasakan juga kita. Apalagi kayak kita rasakan banget kan kayaknya bumi ini panas banget ya sih sekarang gitu kan. Kayak Gitu ya? perubahan cuacanya ekstrim banget gitu. Kalau sumber dayanya sendiri nggak sadar akan hal itu, nggak aware akan hal itu ya siapa lagi gitu. Makanya yang pertama tuh challengingnya paling utama itu sumber dayanya. Terus mungkin yang kedua kita kan sebagai aktivis lingkungan apa ya mostly kegiatan kita tuh bersih-bersih lingkungan Betul. kayak entah membersihkan sampah atau pengelolaan. Tapi sampah itu kan apalagi sampah plastik ya itu kan udah banyak banget dong. Terus kita dengan sumber daya yang secukupnya atau sedikit Minim lah ya. seminim ini kita belum mampu untuk mengelola itu. Apalagi sampah ini kan ada yang nggak bisa didaur ulang atau nggak bisa terurai dengan yang cepat. Apalagi nggak mungkin dong kita bakar malah menimbulkan masalah Polusi lingkungan lagi. baru gitu. Nah itu dengan banyaknya itu kalau kita nggak ada kesadaran juga, ya itu malah akan bisa merusak ekosistem, terus biodiversitasnya juga rusak, segala macam akan menimbulkan bencana-bencana dan lain sebagainya. Tapi sepertinya nggak kurang-kurang itu para bapak ibu guru mengajarkan murid-muridnya untuk mencintai lingkungan. Contohnya saja Mas, di SD, tingkat SD misalkan, di Kota Malang sendiri, sampai tingkat SMP itu ada lomba Green School Festival dulu. Dulu. Dulu ya, bega tahu. Bahkan di mungkin tingkat nasional ada di Wiyata ya. Iya, Sepertinya nggak kurang-kurang, tapi kenapa kok masih, apa namanya, kesadaran akan kepedulian lingkungan masih kurang banget? aku ngambil dari sisi konsistensinya sih. Jadi emang susah buat konsisten dalam berbuat hal baik gitu. Meskipun mereka sudah diberi bekal dari sejak dini, kalau misalnya mereka apa ya, mereka nggak bisa konsisten kalau awareness terhadap lingkungannya udah nggak ada, ya percuma gitu. Makanya itu udah benar-benar harus kesadaran dari masing-masing dan harus konsistensi akan kepedulian mereka akan hal itu gitu. Jadi ya aku ngambil titik poinnya tuh benar-benar di konsisten itu memang susah banget sih. Konsisten tuh susah. Susah. Mas Rasa udah konsisten belum? Belum. Bukan aku yang bilang ya, jujur sendiri. Jujur sendiri. Tapi ya semoga ya kedepannya bisa konsisten. Amin. Amin. Mas Arsya aja atau semuanya? Semuanya dong, harus semua dong. Oke. Bisa lah.
Tapi Mas, ini nih yang saya tuh agak jengkel sekali gitu loh. Kenapa? Orang Indonesia tuh gengsinya gede banget. Gengsi dalam hal? Misal nih, dia bilang cinta lingkungan. Ah, ah, Dia bawa botol yang bisa dipakai ulang aja malu. malu. Loh, kenapa harus malu ya kan? Heeh. Kalau menurutku gengsi itu apa ya? Gengsi itu dari pribadinya sih. Sebenarnya kenapa kita harus malu kalau kita bisa apa ya? Berupaya semaksimal mungkin apa yang kita peroleh itu kita kembalikan juga ke lingkungan. Karena kayak misalnya aku ngambil contoh di peternakan itu kan kayak kita sebagai mahasiswa peternakan ngapain kita gengsi kotor gitu kan. Jadi gengsi itu sebenarnya apa ya? Ya sifat yang harus dijauhin lah. Kita nggak boleh malu sebagai aktivis lingkungan. Ya kita mau nggak mau harus menerapkan apa-apa aja yang harus kita lakukan untuk memperbaiki gitu. Malah menimbulkan plastik sampah baru ya. Iya, Betul sekali. harusnya tuh sekarang ini loh, mereka tuh sudah mulai apa ya, aware penggunaan-penggunaan mungkin produk ya. Karena plastik itu kan konsumsi pribadi kan ya. Betul. Kayak misalnya kita belanja, kita bungkusnya pakai plastik, kalau udah nggak kepake buang, main buang aja kan. Harusnya kita cari produk-produk yang ini aja, yang mereka sudah menerapkan itu tadi yang produk yang reusable atau yang recycle Bisa gitu, digunakan bisa kembali. digunakan kembali. Oke Mas Arsya, aku ada studi case bisa dilihat di layar depan. Oke, boleh. Ini tentang limbah plastik yang tidak bisa diurai. Mm. Aku ingin tahu pendapat Mas Arsya tentang limbah plastik yang tidak bisa diurai itu seperti apa dan upaya apa yang akan dilakukan oleh seorang Arsya Putra Duandra untuk menjaga lingkungan. Oke. Firstly, dari aku sih, saran dari aku sebagai aktivis lingkungan, pertama ya mungkin sampah plastik itu kan susah banget ya keurainya ya. Nah, Betul. kita yang pertama kita itu tadi kesadaran dulu. Pertama penggunaan barang-barang yang non plastik atau kita cari yang bahan-bahan yang menggunakan bahan berkelanjutan atau eco atau reusable apapun itu yang sekarang itu sudah banyak banget karena itu tadi mereka yang mengeluarkan produk-produk itu harus mencapai goals itu tadi yang SESDEF itu yang bagian climate action dan di poin-poin penerapan kayak planet dan juga penerapan environmental atau di highlight pointnya NGS gitu, environmentalnya bagian lingkungan, dan itu dia harus menerapkan poin-poin itu. Dan kita sebagai konsumen kita harus juga pinter dong, harus kita milih cari produk yang benar-benar tidak berdampak negatif sama lingkungan karena itu akan um, satu tujuan dengan tujuan perusahaan itu tadi gitu. Kemudian dari yang kedua, kita sebagai pemuda nih ya, inisiasi-inisiasi kita tuh, ide kita tuh sangat cemerlang. Kita tuh dituntut untuk mengeluarkan ide-ide terkait pengelolaan lingkungan. Jadi kita tuh harus adaptasi inovasi, apalagi sekarang tuh ada perusahaan yang produksi apa namanya? Kayak bukan paving block sih yang biasa di kafe-kafe itu yang temboknya bolong-bolong. Apa tuh? Yang bangunan gitu, yang buat bangunan yang Kayak batu bata gitu ya? iya kayak modelan batu bata gitu. Heeh. Itu 35% terbuat dari limbah plastik. Limbah plastik. Benar. Jadi limbah plastiknya itu dihancurkan, baru disatukan dengan bahan-bahan material lain. Dan itu bisa malah bagus loh. Jadi di satu sisi mereka ngurangin sampah limbah plastik, tapi di sisi lain mereka punya value yang bisa dijual. Jadi memiliki nilai ekonomis. Dan itu sih yang sebagai anak muda yang challenging banget buat kita, kita bisa Harus nggak sih? putar otak Iya gitu ya. benar. Ada nggak adaptasi inovasi yang bisa kita lakukan gitu? Selain kita nggak cuma ngebersihin aja, tapi kita juga bisa mengelolanya gitu. Sebenarnya Mas Arsya ini daripada masuk peternakan nih Mas, masuk teknik lingkungan aja deh ya. Oke, Mas Arsya sebagai seorang pemuda, Ya. sebelum kita akhiri Talk with Aun pada episode hari ini, 3 pesan terakhir untuk anak muda di luaran sana on friends untuk menjaga lingkungan. Satu, Yang pertama, terserah kalian mau berkegiatan apapun, kalian nyari ilmu sebanyak-banyak ataupun kalian nantinya akan bekerja, tetapi ingat kalian tetap berdampingan hidup sama lingkungan. Dan kalian harus mempunyai timbal balik yang positif terhadap lingkungan. Kalau kalian nggak mau merasakan, toh semisal kalian nggak ngerasain, nanti keturunan kalian yang bakal ngerasain kayak sekarang aja. Kita udah ngerasain panasnya, perubahan ekstrim cuaca. Kalau sekarang aja udah panas, kedepannya nanti gimana gitu kan? Apa nggak kasihan sama
keturunan kita nanti gitu. Oke, 2. Yang kedua, ini bakal sejalan sama masa depan aku. Jadi buat kalian yang bercita-cita sebagai apapun itu karyawan ataupun as an entrepreneur, kalian harus memikirkan sejak awal poin SASDEV yang tadi ya, yang goals climate action, karena itu sangat demand market dari pasar consumernya itu sangat tinggi. Jadi perlu diperhatikan juga semua lini produksi kalian apapun itu harus berdampak positif sama lingkungan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Sebagai anak muda, kalian tuh lebih pintar dari yang nggak lebih pintar sih, maksudnya ide-ide kalian sangat ditunggu oleh generasi-generasi atas. Kalian sebagai inisiator dan generasi atas mungkin sebagai evaluator ataupun eksekutor. Jadi kalian bisa berkolaborasi, kerjasama, jadi minta saran yang terbaik, tapi idenya dari kalian. Jadi jangan malu untuk mempunyai ide apapun itu, asalkan itu baik untuk alam kita gitu. Jadi anak muda, jangan kebanyakan nuntut, tapi lakukan aksi. Lakukan aksi. Sepakat? Betul, sepakat. Oke, Mas Sasa, terima kasih telah datang di podcast Aun TV, di Talk with Aun. Semoga kita bisa bertemu lagi. Ini obrolannya sumpah menginspirasi sekali. Seru banget ya. Nanti semoga bisa di part 2 ya Mas ya. Oke, amin, semoga ya. Judulnya apa kek gitu ya. Mungkin mepet-mepet jurang dikit. Ini kurang mepet jurang. Nanti jatuh aja sekalian ke jurang. Terima kasih Mas Arsya sama-sama. telah hadir di sini. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan, dan mungkin aku bisa main-main ke Universitas Brawijaya mungkin. Boleh, feel free banget. Feel free banget. Iya, kalau bayar kan. Boleh dong. Oke, terima kasih Mas Arsya sekali lagi, dan inilah Talk with Aun. Seru banget.